Fisiologi molekuler adalah cabang fisiologi yang mempelajari fungsi dan interaksi molekul biologis yang mendasari aktivitas sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh secara keseluruhan. Studi ini fokus pada molekul seperti DNA, RNA, protein, enzim, lipid, dan karbohidrat yang berperan dalam mekanisme dasar kehidupan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang fisiologi molekuler. 1. Definisi dan ruang lingkup fisiologi molekuler. Fisiologi molekuler menjelaskan bagaimana molekul berinteraksi dan berperan dalam pengaturan aktivitas genetik, ekspresi gen, metabolisme energi di dalam sel, proses komunikasi antar sel melalui sinyal kimia, proses biologis seperti pembelahan, diferensiasi, dan apoptosis sel. Studi ini mengintegrasikan biologi molekuler, biokimia, dan fisiologi untuk memahami mekanisme molekuler di tingkat seluler dan organisme. 2. Komponen utama dalam fisiologi molekuler. A. DNA, deoksiribonukleik acid. Fungsi utama: menyimpan informasi genetik yang mengatur pembentukan protein, mengontrol pewarisan sifat. Proses penting: replikasi DNA, penggandaan DNA untuk pembelahan sel, transkripsi, penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA, RNA, ribonukleik acid. Fungsi utama: mengarahkan sintesis protein, menjadi molekul perantara antara DNA dan protein. Jenis RNA: mRNA, messenger RNA, membawa cetakan genetik ke ribosom. tRNA, transfer RNA, mengangkut asam amino untuk sintesis protein. rRNA, ribosomal RNA, membentuk bagian dari ribosom. C. Protein. Fungsi utama: menjadi enzim yang mengkatalis reaksi kimia, membentuk struktur sel dan jaringan, seperti aktin dan kolagen, menjadi molekul sinyal, seperti hormon dan reseptor. D. Enzim. Fungsi utama: mengkatalis reaksi biokimia, seperti pemecahan molekul glukosa dalam metabolisme energi, mengatur kecepatan reaksi biokimia tanpa ikut bereaksi. E. Lipid dan karbohidrat. Lipid berperan dalam penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan sinyal seluler. Karbohidrat menjadi sumber energi utama dan bahan baku untuk biosintesis molekul lain. 3. Proses penting dalam fisiologi molekuler. A. Ekspresi genetik. Transkripsi: DNA ditranskripsi menjadi RNA. Translasi: RNA diterjemahkan menjadi protein di ribosom. Regulasi genetik: faktor transkripsi dan epigenetik mengontrol kapan dan seberapa banyak protein diproduksi. B.
Metabolisme energi proses konversi energi dari molekul organik seperti glukosa menjadi ATP, adenosin trifosfat, sumber energi utama sel. Tahapan utama, glikolisis. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat di sitoplasma. Siklus Krebs. Konversi asam pirufat menjadi molekul energi di mitokondria. Rantai transport elektron, produksi ATP di mitokondria. C. Sinyal seluler molekul sinyal seperti hormon dan neurotransmitter mengirimkan informasi antar sel. Jalur transduksi sinyal. Sinyal diterima oleh reseptor di membran sel dan diterjemahkan menjadi respons seluler. Contoh, reseptor insulin mengatur pengambilan glukosa oleh sel. D. Perbaikan DNA. Mekanisme perbaikan seperti reparasi excision base dan reparasi mismatch menjaga kestabilan genetik. E. Apoptosis, kematian sel terprogram. Proses molekuler yang terkontrol untuk menghilangkan sel-sel yang rusak atau tidak diperlukan. 4. Mekanisme molekuler dalam sistem tubuh. A. Sistem saraf neurotransmisi, komunikasi antar neuron melalui neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Sinyal ionik, aliran ion melalui kanal ion menghasilkan impuls saraf. B. Sistem endokrin, molekul seperti hormon steroid, estrogen, kortisol, berinteraksi dengan reseptor nuklir untuk mengatur ekspresi gen. Hormon protein, insulin, memulai jalur transduksi sinyal untuk mengatur metabolisme glukosa. C. Sistem imun, reseptor imun, seperti reseptor Toll-like, TLR. Mengenali molekul asing dan mengaktifkan respons imun. Antibodi, protein yang mengikat antigen untuk melawan patogen. 5. Peran dalam penyakit. Fisiologi molekuler membantu memahami mekanisme penyakit di tingkat molekul, kanker, mutasi genetik yang menyebabkan ekspresi protein abnormal. Diabetes. Gangguan sinyal insulin yang menghambat pengambilan glukosa oleh sel. Alzheimer. Akumulasi protein beta amiloid yang merusak neuron. 6. Teknologi dalam studi fisiologi molekuler. Teknologi genomik. Sequencing DNA dan RNA untuk mempelajari gen dan ekspresinya. Proteomik, analisis protein dalam sel untuk memahami fungsi spesifiknya. Bioinformatika, menggunakan komputer untuk menganalisis data molekuler besar. Kesimpulan, fisiologi molekuler menjelaskan dasar molekuler dari semua proses kehidupan. Dengan memahami mekanisme molekuler, kita dapat mengembangkan terapi baru untuk berbagai penyakit, seperti terapi gen, pengembangan obat, dan pengobatan berbasis molekul.